Pemerintah memfasilitasi, sebenarnya tujuannya supaya meminimalisir perselisihan di antara umat ya, muslimin ya, yang ada di Indonesia, dikumpulkan, kemudian bermusyawarah menyepakati penetapan awal Ramadan dan kemudian awal Syawal. Seluruh organisasi di Indonesia nih dikumpulkan, organisasi Islam tentu saja. Nah, harapan pemerintah dengan mereka ada wakilnya, kemudian dihasilkan kesepakatan. Tapi sebagian orang Muslim di Indonesia itu lebih patuh kepada organisasinya. Ya. Ini pertanyaannya, itu boleh nggak sih? Ya, hal seperti itu. Sebenarnya yang harus diikuti itu pemerintah apa organisasi. Dasarnya itu sebenarnya masalah khilafiyah dalam memaknai ayat ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Memaknai ulil amri, atiullah wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah, taat ya kepada Allah dan Rasulnya. Ini Allah yang perintahkan. Manusia itu harus taat kepada satu Allah, yang kedua Rasulnya, dan yang ketiga adalah ulil amri. Itu di Al-Quran begitu. Nah, sekarang memaknai ulil amri. Siapa ulil amri itu? Kalau dalam beberapa tafsir, ulil amri itu dijelaskan tegas adalah ya pemerintah. Jelas tegas ya. Tapi ada juga yang memaknai, meskipun jumlahnya sedikit, ulul amri ya orang-orang yang memikirkan terkait dengan hal-hal keagamaan kita, organisasi-organisasi Islam. Itu mereka memaknai juga ke arah sana. Dan buat kita seperti apa? Standar ya, standar kita kalau ada perbedaan yang sifatnya furu'iyah, ya kita juga mesti saling menghormati. Bukan benar salah konteksnya ya, bukan benar salah, bukan yang harus diikuti ya organisasi, yang harus diikuti pemerintah, enggak seperti itu. Kita enggak hitam putih seperti itu. Hal yang furu'iyah ya, hal yang furu'iyah ya sudah ya, lana amaluna walakum a'malukum ya. Bukan lakum dinukum, bukan, kalau itu agama yang beda ya. Jadi kalau sesama muslim ya udah lakum lana amaluna walakum a'malukum. Amaliyah kita seperti ini, amaliyah kalian seperti itu. Kita sepakat untuk beda. Apakah boleh seperti itu dalam Islam? Biasa saja kan? Di masa Rasulullah juga seperti itu. Ingat waktu sahabat, Rasulullah perintahkan untuk mendatangi kampung Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah sampaikan, la yusalliyana ahadun al-asra, janganlah kalian dan sholat asar illa ya, kecuali ketika sampai di kampung Bani Quraidah. Sahabat kemudian berangkat. Jadi Rasulullah memerintahkannya begini, kalian jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Nah, kalau Rasulullah misalnya pesan ke kita nih kayak begitu, pikiran kita gimana? Pesan Rasulullah apa itu sebenarnya? Bercepat-cepat ataukah ya memang Rasulullah nyuruhnya kita sholat asar di sana? Mana ya yang dipilih? Nah, jamaah, golongan sahabat terpecah menjadi dua kelompok nih, begitu di tengah jalan, karena jaraknya jauh. Begitu di tengah jalan masuk sholat asar. Sebagian sahabat yang memaknai pesan Rasulullah pada substansinya, pada isinya, mereka menyatakan, Rasulullah sebenarnya itu memerintahkan kita untuk bersegera. Maksud perintah Rasulullah, kita tuh segera, cepat-cepat nyampe sana. Jadi ketika kita sholat asar sekarang tiba, ya sholat asar. Di tengah jalan mereka sholat asar. Dan sebagian golongan yang lain, yang dilihat itu apa yang tersurat saja dalam lisan Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu beritanya kita sholat asarnya di sana.
Ya kalau golongan yang sekarang ya golongan yang tekstual lah ya. Nah itu kemudian menetapkan memikirkan kita harus sholat memang setelah sampai di kampung Bani Quraidah. Meskipun sholatnya terlambat juga ya. Waktu asar hampir habis misalnya. Jadi agak ramai di jalan ya kan. Nah tapi kemudian setelah selesai lapor nih ke Rasulullah. Rasulullah tadi di jalan kami begini-begini nih. Ada 2 golongan dan kami beda dalam memaknai perintah. Nah Rasulullah kemudian apakah mencaci, menyalahkan? Enggak juga. Dua-duanya enggak ada yang disalahkan. Nah, inilah cara kita belajar dari Rasulullah. Itu bagian dari sunnah. Ya. Bagian dari sunnah belajar bagaimana Rasulullah mensikapi ketika ada perbedaan muncul di kalangan umat. Rasulullah enggak nyalain. Yang penting mereka punya dasar. Dan dasarnya bisa ditarik benar ya, ada dasar ya, seperti memaknai ulul amri ya kalau memang ada dasar pemikiran kalau bisa diterima ya seperti itu ya nggak apa-apa, silakan saja. Kita tidak perlu saling menyalahkan, tapi ini berefek pada, misalnya pertanyaannya lanjut, ini berefek pada awal Ramadan yang beda lah. Kalau misalnya pemerintah menetapkannya Ramadannya besok 2 hari lagi, tapi satu organisasi menyatakan lebih awal, kan dia lebih awal puasa Ramadannya, itu hukumnya gimana? Ya wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam itu saja ya. Yang penting ya kalau mereka kelompoknya memang sudah meyakini, silahkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i ya, ahli hisab itu menetapkan hisab itu dibolehkan untuk dia dan kelompoknya. Minggu lalu sudah kita bahas. Ya, dalam mazhab Syafi'i membolehkan, silahkan buat yang ahli hisab, ya, boleh menentukan awal Ramadannya atau Syawalnya, tapi untuk dia dan kelompoknya. Tapi kalau mazhab yang lain enggak, sama sekali lagi enggak boleh. Hanya Imam Syafi'i yang toleran seperti itu. Kita di Indonesia, ya kita ya silahkan saja, tapi dengan kelompokmu ya, jangan nyuruh orang lain lah. Jangan maksain orang lain harus ikut, tapi kelompokmu saja. Itu kita jadi ya toleran saja ya. Kita melihat itu bagian dari sunatullah, perbedaan seperti itu. Wallahu a'lam. Kita yang penting nata diri kita ya, menjaga kebersihan hati. Semoga amaliyah kita di bulan Ramadan Allah